sepintas seolah-olah sepertinya Paulus ini kok sombong banget bermegah di depan masalah. Dia lagi kasih tahu sama kita, saya ada masalah, saya bermegah itu karena saya tahu Tuhan di pihak saya. Saya jadi hebat karena Tuhan saya hebat. Saya jadi luar biasa karena Tuhan saya luar biasa. Dia lagi ngasih tahu sama kita, ya. Dan itu sebabnya ini yang terjadi. Dikatakan diajarin begini. Kita malah bermegah dalam kesengsaraan. Kesengsaraan atau masalah itu faktor eksternal. Ujian bisa datang kapan aja, ya. Kemudian dikasih tahu begini, kesengsaraan itu akan menimbulkan yang namanya ketekunan. Kalau sampai kesengsaraan atau masalah tidak menimbulkan ketekunan, bahaya. Jadi masalah itu harusnya menimbulkan ketekunan. Ketekunan apa? Ketekunan kita lari kepada Tuhan, ketekunan kita rajin, justru makin rajin baca firman, mendengarkan firman dan melakukan firman. Kalau sampai kesengsaraan itu membuat kita tidak tekun sama Tuhan, itu bahaya. Itu sangat bahaya. Haleluya. Tuhan terima kasih, mengucap syukur buat kesempatan demi kesempatan kami bisa berkumpul kembali. Kami percaya Tuhan punya pesan yang khusus bagi setiap kami. Kami datang ke tempat ini gak kebetulan. Kami mengambil keputusan untuk ada di sini. Itu sebabnya Tuhan kami tahu bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kami hari ini punya pesan yang khusus. Dan siapapun yang datang hari ini Tuhan dengan beban, dengan apapun, dengan sakit penyakit. Kami percaya Tuhan Yesus sudah menjawab semua kebutuhan kami. Tuhan sudah menjawab saat ini juga bahkan Tuhan. Kami percaya, kami terima di dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan. Amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Roma pasal yang kelima, ayatnya yang ketiga sampai ayat yang kelima. Saya berikan judul arti daripada pengharapan, kita belajar tentang pengharapan. Pengharapan itu sesuatu yang seringkali disalahartikan. Karena pengharapan kita kepada Tuhan kita kaitkan dengan keinginan kita dan seringkali saya sudah katakan berkali-kali Tuhan datang untuk menjawab kebutuhan dan seringkali bukan keinginan, bahkan kalau keinginan pun dijawab, keinginannya sudah terregulasi seturut dengan firman-Nya. Itu sebabnya ketika keinginan kita tidak dijawab, ingatlah bahwa semua jawaban Tuhan pasti bawa kebaikan buat kita. Kita harus paham bahwa kita ikut Tuhan yang Maha Tahu, kita nggak tahu apa-apa. Bahkan Yeremia 17 katakan kalau hatinya membatu siapakah mengetahui, itu menggambarkan banyak manusia pun tidak sadar, tidak kenal dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa tahu tentang hidup ini, bagaimana kita bisa punya hak even untuk komplain nama Tuhan. Kalau diri kita sendiri aja kita nggak paham, kita nggak sadar. Alkitab selalu ngajari kalau kita itu dekat sama Tuhan, makin dekat sama Tuhan, kita makin kenal diri kita sendiri. Jadi itu sebabnya hari lepas hari, langkah demi langkah, perhatikan bahwa semua yang Tuhan siapkan buat kita. Saya suka dengan prinsip yang selalu katakan Tuhan gak pernah salah. Seringkali kita berpikir Tuhan kenapa begini, jalannya begini dan begitu. Kita gak paham di ujung itu semuanya ada rangkaian yang hebat yang Tuhan buat untuk kita. Itu sebabnya firman Tuhan kalau dibaca harus dibaca dengan betul-betul pimpinan Roh Kudus supaya kita mengerti dan biarlah kita belajar bersama-sama. Saya berdiri di sini bukan saya lebih hebat dari Bapak Ibu, enggak. Saya belajar, saya dikasih tugas sama Tuhan untuk menyampaikan ini. Sama-sama belajar, saya juga belajar. Saya juga belajar tentang diri saya setiap hari. Kita sama-sama manusia yang pernah mengalami kegagalan, manusia mengalami kelemahan, sama. Tetapi biarlah ini menjadi pedoman bagi hidup kita masing-masing. Ya, ayat 3 mengatakan begini, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ini ayat kalau dibaca sepintas, seolah-olah sepertinya Paulus ini kok sombong banget bermegah di depan masalah. Dia lagi kasih tahu sama kita, saya ada masalah, saya bermegah itu karena saya tahu Tuhan di pihak saya. Saya jadi hebat karena Tuhan saya hebat, saya jadi luar biasa karena Tuhan saya luar biasa. Dia lagi ngasih tahu sama kita, ya. Dan itu sebabnya ini yang terjadi. Dikatakan diajarin begini, kita malah bermegah dalam kesengsaraan. Kesengsaraan atau masalah itu faktor eksternal. Ujian bisa datang kapan aja, ya. Kemudian dikasih tahu begini, kesengsaraan itu akan menimbulkan yang namanya ketekunan. Kalau sampai kesengsaraan atau masalah tidak menimbulkan ketekunan, bahaya.
Jadi masalah itu harusnya menimbulkan ketekunan. Ketekunan apa? Ketekunan kita lari kepada Tuhan, ketekunan kita rajin, justru makin rajin baca firman, mendengarkan firman dan melakukan firman. Kalau sampai kesengsaraan itu membuat kita tidak tekun sama Tuhan, itu bahaya. Itu sangat bahaya. Karena satu-satunya yang kita bisa kontrol dari peristiwa, dari konteks ini adalah hanya ketekunan. Hanya ketekunan. Kemudian dia sambung dengan sesuatu yang luar biasa, dia katakan begini, ketekunan itu ayat yang berikutnya akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji dalam bahasa Inggris disebut character. Jadi ketika kita tekun, ketika kita justru lari ke Tuhan, kita cari firman, kita cari topangan dari firman untuk menguatkan kita justru lari kepada Tuhan, bukan lari dari Tuhan ketika ada masalah. Dan kita lakukan itu, dan itu satu-satu yang kita bisa kontrol tentang diri kita sendiri, akan membuahkan sebuah karakter yang tahan uji. Yang tahan uji. Kemudian karakter yang tahan uji itu akan menimbulkan di ayat yang keempat, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan ini dikatakan begini, pengharapan itu artinya apa? Ayat 5, pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini dalam sekali ayatnya. Karena banyak orang yang bacanya cepat-cepat, ketika udah sampai di ujung, dia bilang ini, pengharapan tidak pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Apaan? Gue kecewa kok. Aku sering kecewa kok sama Tuhan. Dapat jawaban begini kecewa. Dia tidak ngerti konteksnya bahwa ketika dia berhadapan sama sebuah masalah, dan dia tekun di dalam firman, yang terbentuk adalah karakter dia jadi tahan uji, itu karakter ilahi yang terbentuk dalam hidupnya. Orang seperti itu ketika akhirnya timbul pengharapan pun adalah buah. Jadi tahan uji, karakter itu buah daripada ketekunan, pengharapan pun buah daripada ketekunan. Jadi pengharapan itu bukan sesuatu tombol yang kita pencet on sama off. Saya butuh pengharapan, saya pencet tombol on supaya saya dapat. Nggak bisa. Makanya banyak orang bingung dan lain sebagainya karena nggak pernah tekun sehari-harinya. Oke, satu hari nanti kita akan, saya udah siapin khotbahnya, nanti satu hari kita belajar tentang 4 kondisi hati. Ada firman yang jatuh di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu selalu dilewati orang, tanahnya makin keras, gak pernah berakar ke bawah, dicuri sama burung. Hilang begitu aja. Yang kedua jatuh di tanah yang berbatuan. Ketiga jatuh di dalam tanah, jadi waktu berbatuan juga gak bisa tumbuh, karena banyak batu yang menghalangi. Yang ketiga tumbuh, tetapi dia juga membiarkan duri tumbuh di dalam hidupnya. Jadi waktu akhirnya dia mulai bertumbuh, dihimpit Alkitab katakan oleh duri-duri yang dia biarkan tumbuh juga dalam hidupnya, akhirnya firmannya lenyap. Gitu loh. Banyak kita masih berpegangan sama nilai dunia, itu yang menghimpit akhirnya. Yang keempat, kondisi hati itu dikatakan kondisi hati yang baik. Dan dikatakan dia akan berbuah di dalam, firman Tuhan katakan begini, di dalam ketekunan. Jadi ketekunan ya itu adalah sesuatu yang sungguh dahsyat dalam hidup ini. Makanya orang memulai sesuatu tuh gampang, orang mau komitmen di awal menyebut komitmen gampang, tetapi ketika melakukan komitmen itu another level lah. Jadi orang yang tekun, orang yang menjaga komitmen, kasih mula-mula, dia menjadi orang yang sangat konsisten. Itu bahasa Inggrisnya disebut perseverance. Orang yang betul-betul tekun aja tiap hari udah. Dan akhirnya orang seperti begini ketika ada masalah dan dia mau tekun di dalam firman, dia lari ke Tuhan, bukan lari dari Tuhan. Yang terjadi adalah terbentuklah sebuah karakter ilahi. Makanya dikatakan tahan uji, bahasa Inggrisnya character. Karakter, ketika tumbuh karakter yang tahan uji, itu sebabnya dia menjadi orang yang karakternya menjadi serupa seperti Kristus. Ketika dapat jawaban doa, dia gak akan kecewa. Mungkin gini, secara manusiawi gini. Waktu kita dapat jawabannya, ya kok gak seperti apa yang aku harapkan misalnya. Kok gak seperti apa yang aku inginkan ya. Tapi orang seperti ini, orang yang betul-betul karakternya sudah dibentuk sama Tuhan. Karena dia lari ke Tuhan, dia tekun di dalam firman. Dia akan katakan begini, gak apa-apalah Tuhan kan gak pernah salah ya. Pasti di ujung daripada ini semuanya, jawaban ini akan membuat atau membawa kebaikan buat aku. Udah aku tenang aja. Orang seperti begini berdamai sama dirinya. Orang seperti ini berdamai sama apapun yang terjadi sama dirinya. Orang seperti begini hidupnya sangat tenang. Itu sebabnya perjalanan hidup ini ya banyak sekali Alkitab mengkaitkan dengan perjalanan yang gak tahu ujungnya. Perjalanan yang seolah-olah gak ada dasar untuk berharap. Itu dikasih tahu di Alkitab. Perspektifnya manusia seperti apa, perspektifnya Tuhan seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya.
Jadi itu adalah dasar daripada Roma pasal yang kelima. Saya nggak punya waktu untuk bahas ayat 1 sama 2. Ayat 1 sama 2 itu lebih keren lagi. Ayat 1 sama 2 itu buat nanti deh. Itu karena itu tentang didamaikan sama Tuhan. Itu luar biasa juga gitu ya. Saya lagi siapin eksposisi Roma pasal yang kelima. Nanti mungkin satu hari saya bisa upload di YouTube. Kita belajar kitab Roma. Karena gini, kitab Roma itu adalah kitab yang sungguh vulgar. Tentang Paulus membahas tentang kasih karunia. Ada 2 kitab di Alkitab yang Paulus bahas kasih karunia itu vulgar banget. Roma, Galatia, vulgar itu. Kita ngerti 2 kitab ini, kita ngerti apa yang ditulis sama Paulus dalam hal yang lainnya. Karena itu luar biasa sekali dan memerdekakan kita. Sungguh memerdekakan. Jadi ini kaitannya sungguh dalam dan biarlah paling tidak kita ngerti ayat yang ketiga sampai kelima dulu tentang pengharapan ini. Karena selama kita hidup, selama kita bernafas, pengharapan tidak akan pernah ada habisnya. Kita berharap buat ini, nanti dapat lagi hal ini, ada pergumulan yang baru. Kita terus hidup di dalam pengharapan. Selalu begitu. Nah, coba lihat contoh ini ya. Ibrani pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu Abraham berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Dia berangkat dari Ur, itu kotanya dia, sekarang itu dulu disebutnya Mesopotamia, sekarang itu Irak. Dia berangkat disuruh sama Tuhan pergi ke cikal bakal nantinya menjadi tanah perjanjian bagi bangsa Israel. Waktu dia berangkat, Abraham noted ini, Abraham ini adalah orang kaya. Waktu dia berangkat dengan pasti ajudannya, dengan pengawalnya, dengan ternaknya, dengan keluarganya, dengan kemahnya. Dan di dalam perjalanan itu pasti ajudannya, orang-orangnya dia nanya sama dia, bos mau kemana bos? Perhatikan prinsip ini, Abraham hanya tahu arahnya saja. Tapi Abraham tidak pernah tahu kota yang ia tujui. Jadi itulah pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Makanya dikatakan firman adalah pelita bukan lampu sorot. Itu adalah betul-betul langkah kita tiap hari itu dipimpin sama tangan yang perkasa. Dan seringkali dia gak kasih lihat ujungnya. Karena bagi dia begini, udahlah kamu jalan aja tiap hari. Kamu harus sadar iman kamu harus bertumbuh. Kamu jalan sama tangan yang perkasa. Ujungnya seperti apa? Aku udah ada di ujungnya. Ulangan 31 ayat 8, aku berjalan mendahuluimu dan aku berjalan bersamamu. Jadi kamu tenang aja, masa depanmu aku tanggung. Kamu sekarang latih imanmu, kamu memang tidak bisa lihat ujungnya, tapi kamu pastikan kamu lihat aku hadir dalam hidupmu. Itu prinsipnya. Jadi Abraham dikasih tahu arahnya, kota yang ia tujui dia nggak tahu. Jadi betul-betul perjalanan imannya dia tuh adalah perjalanan iman kita yang sering kali juga kita bertanya, mau kemana nih sih Tuhan? Hidup ini mau dibawa kemana sih Tuhan? Mungkin pertanyaan seperti itu mungkin harus kita ubah. Menjadi Tuhan, terima kasih Tuhan, pimpinanmu dalam hidupku gak pernah salah. Aku akan ikuti tanganmu, aku akan ikuti kemana engkau kasih tahu aku arah untuk berjalan. Dan aku akan ngeflow di dalam rencanamu, bukan ngeflow, bukan flowing di dalam rencanaku. Ketika itu terjadi, harusnya hidup kita berdamai sama diri kita sendiri. Berdamai sama rencana Tuhan. Dan itu yang terjadi sama Abraham. Pertanyaan yang kedua, Abraham ini transit Bapak Ibu. Waktu dia transit, ya sebelum dia sampai ke kota itu, ini perspektifnya dia. Perspektifnya kita juga hari ini. Gini loh, kita lihat masa depan seolah-olah seperti gak ada dasar untuk berharap. Seolah-olah begitu. Makanya Roma pasal yang keempat ayat 18 mengatakan begini, Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ini perspektifnya kita loh, perspektifnya manusia. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dia punya Ishak di usia 100, Saranya 91. Dia juga gak tahu kota yang ia tujui di mana, dia lagi transit. Seolah-olah saya tidak punya dasar untuk berharap. Saya gak tahu saya harus kemana, saya gak ada dasar untuk berharap. Itu perspektifnya manusia. Sekarang coba lihat Alkitab mencatat perspektifnya Tuhan, pandangannya Tuhan tentang kita. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 9 dan 10, coba lihat.
Ibrani 11 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan begini. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota, perhatikan ini, yang mempunyai dasar. Mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dari perspektifnya kita lihat masa depan kita, aduh dasarnya apa sih Tuhan aku bisa berharap? Sepertinya nggak ada dasar untuk berharap. Di sisinya Tuhan bilang gini, ada kota, ada bangunan, ada rencanaku yang aku bangun di masa depanmu. Dan itu semuanya aku dasari dengan batu penjuru maksudnya. Kalau kita baca tentang prinsip batu penjuru, Tuhan membangun hidupnya manusia. Bahkan kitab Ibrani yang sama kitab ini mengatakan dia adalah ahli bangunan. Itu sebabnya batu penjuru itu dibuang sama manusia. Dan kitab Yesaya mengatakan batu penjuru itu adalah batu yang teruji, batu yang mahal, batu yang teguh. Batu itu dibuang sama manusia. Padahal dikatakan I am the cornerstone, aku adalah batu penjuru. Dibuang sama manusia. Pada saat itu bangunan-bangunan kalau dibangun, batu penjuru itu adalah interlocking stones, ditaruhnya di ujung. Dan itu dia akan ngelok semua fondasi. Makanya Yesus katakan kalau kamu dibangun di atas aku, beres kamu. Dan ini perspektifnya Tuhan, ketika kita lihat seolah-olah gak ada dasar untuk berharap, dia katakan kepada kita masa depanmu sudah aku bangun. Di atas dasar firman, di atas dasar kerajaan. Jadi perspektifnya kita sama Tuhan memangnya berbeda. Manusiawi kita akan mengatakan gak ada dasar untuk berharap. Itu juga menjadi pertanyaan-pertanyaan manusia. Kapan sih Tuhan selesainya Tuhan? Kapan sih ini selesai Tuhan? Nah itu ada kaitannya dengan apa yang kita bicarakan malam hari ini. Pengharapan itu selalu korelasinya adalah kepuasan. Saya akan puas kalau saya dapat apa yang saya harapkan. Saya akan senang kalau saya dapat apa yang saya harapkan. Alkitab mengajarkan sebaliknya. Alkitab mengatakan bersukacitalah di dalam penantian. Bersukacitalah selagi engkau menunggu harapanmu. Alkitab selalu mengajarkan karakternya kita yang diubahkan. Bukan dimanja-manja sama Tuhan. Makanya roti mana diberhentikan sama Tuhan di Yosua pasal yang kelima. Ketika mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, roti mananya di stop. Dan di Yosua pasal yang kelima itu dikatakan di tanah Gilgal ketika mereka disunat. Dan ketika mereka masuk ke dalam tanah perjanjian itu generasi kedua daripada bangsa Israel yang ada saat itu boleh masuk ke dalam tanah perjanjian. Orang tuanya gak boleh. Dan arti disunat di Yosua itu dikatakan kamu disunat untuk meninggalkan celah Mesir, paradigma lama. Karena tadinya 40 tahun dimanja-manja sama roti mana. Waktu mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka diminta sama Tuhan mengelola tanah yang menghasilkan susu dan madu. Dan tanah itu gak bisa cuma sekedar menghasilkan, harus dikelola. Dan waktu dikelola itu di hari itu roti mana diberhentikan sama kerajaan sorga. Artinya levelnya bertambah, levelnya naik, manja-manjanya udah selesai. Biasanya orang kalau baru terima Yesus ya, kan masih bayi rohani. Pemeliharaan Tuhan tuh seolah-olah ya, sepertinya kayaknya gampang banget. Banyak dapat perkenanan Tuhan, karena dia masih bayi rohani. Mazmur 137, Daud bilang apa? Aku menyapih diriku. Artinya aku meninggalkan ketergantungan sama susu. Artinya aku mau bertumbuh, hai jiwaku, bertumbuhlah, dewasalah di dalam Tuhan. Dan ketika orang-orang seperti begini masuk ke dalam level yang baru, Tuhan bilang ini, sekarang kelola hidupmu. Manja-manjanya stop ya, sekarang kamu kelola, kamu bermitra sama saya. Pakai hal kecil dalam tanganmu, bermitra sama saya jadi perkara besar. Makanya roti mananya diberhentikan nama kerajaan sorga. Diminta untuk mengelola, hasilnya lebih dahsyat. Susu dan madu di tanah itu. Bahkan ada yang namanya sebuah tanah yang sungguh hebat pada saat itu. Menghasilkan buah yang harus digandar, Alkitab katakan. Itu berarti harus dipikul buahnya. Jadi sekali lagi, ini merupakan sebuah harapan kita ya kepada Tuhan. Yang seolah-olah memang seperti gak ada dasarnya. Ada contoh begini, Kejadian pasal yang ke-37, ayat yang ke-34 sampai 35. Ya. Waktu Yusuf ditangkap, Yakub itu bapaknya sedihnya luar biasa. Ini seperti anak manja, anak-anak favoritnya sepertinya ya. Dan kakak-kakaknya tahu
Jadi jubahnya diambil, dia diperjualbelikan jadi budak ke Mesir. Kemudian jubah yang dari bapaknya itu dicelupkan ke darah hewan, dikasih sama bapaknya. Bapaknya berpikir anaknya dibunuh sama binatang buas. Dan ini perspektifnya manusia. Seolah-olah aku gak punya dasar untuk berharap. Kejadian 37 ayat 34 mengatakan Yakub mengoyakkan jubahnya, mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Katanya begini, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Berapa banyak di antara kita yang hari ini seperti itu. Saya bahkan berbicara dengan beberapa teman yang mengalami kedukaan yang sangat berlebihan. Saya bilang, kamu gak bisa hidup seperti begini. Kamu gak bisa hidup meratapi nasibmu. Gak bisa. Kamu harus merdeka. Kamu jangan mau dibohongin sama iblis. Ini semua hanya sementara. Kita cuma lewat di dunia ini. Ayo dong bangkit. Bahkan kalau masuk ke dalam sebuah kedukaan. Saya tidak mengecilkan kedukaan. Saya juga pernah berduka. Tesalonika mengatakan jangan berduka seperti orang tidak memiliki pengharapan. Karena satu hari kelak kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita kasih. Yang dipanggil pulang ke dalam rumah Bapa. Jadi banyak firman Tuhan udah kasih kuncinya sama kita. Nah di perspektifnya Yakub, aku gak punya dasar untuk berharap. Kita sudah tahu apa yang terjadi sama Yusuf. Dia dibuang ke Mesir, dia dipromosi di rumahnya Potifar. Selagi dia dipromosi, dia difitnah sama istri daripada Potifar, dimasukin ke penjara. Di penjara dia menemukan karunia-Nya, bisa menafsirkan mimpi. Dia berharap dan mengatakan kepada juru minum sama juru roti yang ada di penjara bersama-sama dia dengan dia. Yang waktu dibebaskan dia katakan, guys ingat aku ya. Mereka lupakan Yusuf 2 tahun lagi. Prosesnya gak enak Bapak Ibu. Dan waktu akhirnya dia menjadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Dan waktu kakak-kakaknya mencari makanan ke Mesir karena kelaparan terjadi melanda di daerah itu. Ini yang Yusuf katakan kepada mereka. Kejadian pasal yang ke-43 ayat yang ke-7. Kejadian 43 ayat yang ke-7. Jawab mereka, orang itu maksudnya Yusuf, ini kakak-kakaknya lagi ngomong sama bapaknya. Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kami. Masih hidupkah ayahmu? Itu pertanyaan Yusuf loh, sama kakak-kakak. Gimana kondisi ayah? Ayahnya gak pernah tahu. Dalam kondisi berduka, ada anaknya yang nun jauh di sana, yang lagi dibentuk sama Tuhan. Menjadi orang paling berkuasa, nomor 2 terpenting di Mesir. Dan pertanyaan dia, salah satu pertanyaan pertamanya dia kepada kakak-kakaknya ketika mereka datang ke Mesir dan mereka tidak tahu itu Yusuf. Bagaimana kondisi ayahmu? Itu perspektifnya Tuhan. Kita bisa berduka ya di satu sisi. Seolah-olah gak ada harapan, gak ada dasar untuk berharap. Di satu sisi perspektifnya Tuhan. Kalau kita mau mata rohani kita dibukakan, Tuhan menyiapkan perkara besar buat hidup kita. Mulai bicara, mulai sepakat sama Tuhan. Tuhan, thank you Lord. Aku gak bisa lihat engkau bekerja, tapi engkau selalu bekerja. Bahkan anaknya yang dipersiapkan, hal pertama yang ditanyakan, bagaimana kondisi ayahmu? Dan akhirnya kita tahu ayahnya dipelihara sama dia. Ayahnya harusnya kalau dia tahu tentang ini, dia harusnya tidak berduka menghilangkan bertahun-tahun kehidupannya dengan kerugian yang luar biasa. Kerugian mental, kerugian emosi. Makanya kalau hari ini seolah-olah sepertinya tidak ada dasar untuk berharap. Yuk kita keluar dari paradigma itu. Bilang Tuhan, engkau sedang bekerja. Yakub tuh gak tahu Yusuf sedang diproses Tuhan. Mana dia tahu? Tapi kan Tuhan bekerja mendatangkan perkara besar dalam hidupnya. Dan satu sisi kalau kita ngomong tentang Yusuf ya. Kalau misalnya di awal Tuhan bilang gini sama dia. Kamu akan jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Wah oke, boleh tuh, oke banget tuh. Gitu. Tapi Tuhan bilang ini, tunggu. Tapi bertahun-tahun kamu akan mengalami proses yang sungguh gak enak. Dibuang ke sumur, kamu difitnah sama kakak-kakak kamu, bapak kamu yang kamu kasihi akan berduka. Dengan pengertian kamu diterkam binatang buas. Kamu ke rumahnya Potifar, kamu dipenjara, kamu difitnah, kamu dilupakan, itu kamu lewati semuanya. Ada kemungkinan besar di awal dia ngomong begini, gak mau ah. Kalau Tuhan lagi bawa kita naik, sekolah kehidupannya gak enak. Tapi itulah sekolah kehidupan buat anak-anak Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan selalu katakan, tekun nak, tekun nak, tekun. Tekun aja, jangan lari dari Tuhan, lari ke Tuhan nak. Kalau kamu tekun, kamu punya karakternya berubah. Karakter kamu menjadi karakter ilahi. Ya.
Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23 mengatakan begini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Itu perspektifnya Tuhan. Aku setia nak. Kamu tahu gak aku setia? Kamu ngaku aja kepada dunia, pengharapanmu gak pernah mengecewakan. Kamu akui aku kepada dunia. Itu maksudnya. Teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Walaupun kita belum lihat. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat yang ke-12 mengatakan begini. Bersukacitalah. Ini luar biasa ayatnya. Dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Tekunlah dalam doa. Jadi Alkitab lagi ngajarin, kamu jangan beranggapan kepuasan kamu itu akan kamu nikmati pas kamu dapat jawabannya. Bukan. Kamu harus belajar puas selagi kamu menunggu jawaban doa. Makanya berkali-kali saya mengajarkan di tempat ini juga perbedaan antara orang agama Kristen dengan orang Kristen. Orang agama Kristen kejar jawaban doa. Orang Kristen yang adalah pengikut Yesus, dia akan mengejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Beda udah. Di situ kepuasan terjadi, di situ kelegaan terjadi. Saya berani ngomong gini karena saya dan istri saya dan kedua anak saya, kita ngelewati musim yang sulit di tahun 2019 ketika saya divonis mati sama dokter kok. Dan saya di situ ya, saya bilang gini, Tuhan, saya mau tersenyum setiap hari. Karena di lantai di mana saya dirawat itu mengerikan dan saya kalau ingat sampai hari ini saya masih merinding kalau ingat itu. Karena orang mati tiap hari di lantai kemo itu, lantai 8. Orang mati, orang menjerit, orang menangis, orang menjerit-jerit dengan sangat keras karena ketakutan dan kesakitan. Ada keluarga yang menjerit karena keluarganya meninggal, ada yang mau bunuh diri, mau loncat dari lantai 8, itu yang saya lewatin. Saya kalau gak punya Tuhan gak akan bisa tersenyum. Teman-teman saya kalau masuk ke kamar bilang gini, lu kok tersenyum sih Bil, kok lu ada sukacita sih, kok ada damai sejahtera. Saya bilang gini, sukacita sama damai sejahtera itu adalah buah roh. Kamu lagi nikmati buahnya, karena buah dinikmati sama orang lain. Di kitab Korintus dikatakan Tuhan yang menumbuhkan buah kebenaranmu. Saya udah puas, saya udah lega, saya udah tersenyum. Padahal belum dapat kesembuhan. Dan itu yang memerdekakan hidup saya. Dan itu yang Alkitab ajarkan. Pengharapan di dalam aku tidak pernah mengecewakan. Ubah karaktermu. Masuk ke dalam rencanaku. Ya. Ada satu ayat yang sungguh-sungguh membekas di hati saya. Kita buka sama-sama ya. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Banyak sekali bahan ini saya lagi lihat waktu juga karena saya kasih yang nugget-nuggetnya aja biar Bapak Ibu pulang nih bawa rotinya gitu ya, supaya kita makin ngerti ini prinsip ini. Lukas 1 ayat 37, ini ayat juga seringkali ya bacanya juga agak-agak ya transaksional gitu loh. Hati-hati kalau baca firman tuh betul-betul harus gini ya. Kalau baca firman, jangan baca supaya apa yang cuman kita mau ngerti aja. Kita bilang ini, Tuhan bukakan firman itu, supaya firman ini jadi kaca buat saya. Supaya mengubahkan diri saya juga gitu loh. Jangan cuman mau baca firman dan kita cuman mau kehendak kita yang masuk ke situ. Dan kita hilangkan makna yang sebenarnya. Lukas 1 ayat 37 ini konteksnya ketika malaikat datang kepada Maria. Dia katakan begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah dikutip nih ayat, dimutilasi ayat-ayat seperti begini, akhirnya orang kecewa. Katanya Tuhan gak ada yang mustahil, kok ini terjadi Pak, kok ini terjadi Pak gitu. Ingat ya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di situ ada kata bagi Allah toh, bagi Allah. Di terjemahan amplified. Alkitab bahasa Inggris Amplified. Ada kata yang keluar begini. For with the Lord nothing is impossible. Bersama dengan Tuhan. Jadi ayat ini harusnya diterjemahkan begini. Bagi dan bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Maksudnya apa? Kalau hanya sekedar bagi Tuhan saja, kita akan transaksional mungkin. Oh Tuhan jawablah, ini gak mungkin Tuhan harus jawab. Karena kita juga katakan bagi Tuhan dan bersama Tuhan, itu bahasa aslinya. Bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Artinya bukan sekedar masalahnya diubahkan. Bahkan kalau masalahnya gak diubahkan, yang paling penting adalah saudara sama saya diubahkan Tuhan. Itu yang paling dahsyat. Jadi ayat ini kalau dimengerti dengan benar, itu luar biasa. Luar biasa.
Konteks-konteksnya banyak sebenarnya. Salah satunya misalnya kalau kita baca di Keluaran 14 misalnya ya, ayat 15 sampai 16. Mereka bilang begini. Di depan mereka nih ya, di depan bangsa Israel, Laut Merah, Laut Teberau, Laut Merah. Musa bilang sama bangsa Israel, tenang aja Tuhan akan berpihak sama kita. Oh Musa teriak-teriak, tiba-tiba Tuhan bilang begini, Keluaran 14 ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Jangan banyak ngomong maksudnya. Tuhan bilang ini, bertindaklah, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Sebelum laut terbelah, berangkat. Itu maksudnya, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Berarti ada bagian kita, bagian iman kita bersama Tuhan. Bukan sekedar bagi Tuhan, kalau enggak kita, transaksional, udah Tuhan aja. Enggak, bersama kita. Bagi Tuhan dan bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu pengertiannya. Dan engkau, Tuhan katakan, angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut dan di tempat kering. Berangkat, angkat tongkat, angkat tangan. Bertindak dengan iman, berangkatlah, angkat tongkatmu, apa artinya? Apapun yang kecil dalam hidupmu, bermitralah sama saya. Kamu cuma punya dengkul untuk berdoa, kamu hanya punya air mata menangis di hadapanku, nggak pakai itu. Bermitra sama saya. Dan angkat tanganmu memuji namaku, perkara besar terjadi. Itu maksudnya. Kamu melangkah dulu, bersama dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Disitulah karakter kita diubahkan Tuhan. Tekun menimbulkan karakter. Ini yang kita ajarkan. Yosua pasal yang ketiga ayat 15 mengatakan begini. Ini di pembelahan air itu ada 2 kali. Laut Teberau, Laut Merah, dan Sungai Yordan. Sebelum mereka masuk ke kota namanya Yeriko. Waktu mereka mau ke sana, mereka berhadapan juga sama sungai yang sungguh deras airnya. Bapak Ibu kalau ke Israel sekarang udah beda lah, Sungai Yordannya tenang banget sekarang. Ada ikan-ikan kecil, gelitik-gelitik kaki gitu kalau lagi baptis ya. Sekarang udah beda lah, dulu ngeri. Itu airnya bergelora di sana. Perhatikan, Yosua 3 ayat 15. Sesudah para pengangkat tabut, kaum Lewi, ya, sampai ke Sungai Yordan. Kaum Lewi itu yang tugasnya praise and worship sama Tuhan. Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Dicelupin dulu, Tuhan bilang, celupin kaki kamu. Katakan Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Terbelah. Mereka lewat di situ, menuju ke Yeriko. Dua insiden ini, Tuhan katakan bukan sekedar bagi saya, tidak ada yang mustahil. Bersama saya, tidak ada yang mustahil. Dan ingat, bukan sekedar hasilnya, tapi yang paling penting hidup kita diubahkan Tuhan. Iman kita makin teguh, kita menjadi orang-orang yang punya karakter yang tahan uji, apapun jawabannya kita akan bilang, Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan gak pernah salah. Saya mah tahu apa, ya orang Sunda bilang, saya mah tahu apa. Saya cuman orang yang hanya abide in His word, tekun sama dia. Dan justru di dalam kondisi begitu, kita menjadi orang-orang yang puas. Dan orang-orang yang sangat lega di dalam Tuhan. Saya tutup dengan ini. Kata pengharapan. Di dalam pelajaran ini ya. Kata pengharapan. Pertama kali keluar. Itu adalah sebuah kata yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, tali. Ini adalah kisah tentang Rahab, seorang pelacur yang ada di Yeriko. Waktu itu ada 2 orang, ya, mata-mata dikirim masuk ke Yeriko, dikejar sama orang-orang di sana, ngumpet di rumahnya pelacur ini, namanya Rahab. Nah si Rahab ini bilang begini sama mereka, guys, kita nih di kota Yeriko udah tahu, udah dengar bahwa 40 tahun yang lalu Tuhanmu membelah lautan dan engkau adalah bangsa yang ditakuti sama bangsa-bangsa karena banyak bangsa-bangsa selama perjalanan ditaklukkan oleh engkau. Wah kita udah dengarlah siapa engkau gitu ya. Mereka disembunyikan. Kemudian mata-mata itu juga mengatakan kepada Rahab, nanti kita akan menyerang kota ini. Rahab berkata begini sama mereka, seorang pelacur. Tolong spare my family. Tolong jangan sampai keluarga saya mati. Yosua pasalnya yang kedua, ayat 18. Ini sungguh indah ayat ini. Mengatakan begini,
Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, jadi waktu kami memasuki negeri ini, tembok Yeriko itu, rumahnya Rahab itu ada di dalam tembok Bapak Ibu. Karena temboknya sedemikian tebalnya, rumahnya itu ada di dalam tembok. Supaya kami tahu rumah kamu yang mana, dan saya akan kasih tahu sama semua prajurit Israel untuk tidak menjamah rumah kamu. Tandanya apa? Haruslah tali dari benang kirmizi. Itu kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, atau serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu supaya selamat. Bapak Ibu, kata Kain itu dalam bahasa Hebrew adalah tikvah. Tikvah itu kata pengharapan yang pertama kali keluar di Alkitab. Tikvah. Dan tali itu berwarna kirmizi. Di kitab Yesaya dikatakan merah seperti kirmizi. Kirmizi berarti warnanya merah. Jadi pertama kali pengharapan itu adalah di dalam sebuah tali yang warnanya merah. Jadi ketika diserbu Yeriko, mereka lihat tali itu akan diluputkan tempat itu. Tahukah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di kitab Matius, Rahab akhirnya menikah dengan salah satu dari prajurit Israel. Dan dia ada di dalam silsilah Yesus. Tuhan pakai orang-orang gagal di masa lalu yang menjadi silsilah keturunan daripada dia. Dan tikvah yang merupakan warnanya merah, itu merupakan lambang daripada darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib. Dan sebelum peristiwa ini, kalau kita mundur ya di Keluaran, pertama kali lambang daripada salib itu dibubuhi di pintu bangsa Israel dengan hisop. Dan itu lambangnya salib. Ketika tulah yang ke-10 melewati rumah-rumah bangsa Israel. Dan Tuhan katakan lewat Musa, bubuhi pintu-pintumu dengan darah anak domba. Dan bentuknya kiri kanan atas, lambang salib. Dan itu malaikat maut akan lewat. Darah Kristus yang tercurah di kayu salib, ribuan tahun setelah itu. Dicurahkan dari anak domba, bukan sekedar anak domba Allah, tetapi anak domba Allah. Dan itu sebabnya kalau kita manunggal dengan darah Yesus, makanya saya selalu katakan yuk perjamuan kudus sama keluargamu. Hari ini anak-anak saya dua-duanya sudah jauh, jadi kami perjamuan kudusnya online lah. Kami perjamuan kudus, saya bilang ini, Tuhan darahmu yang tercurah bukan sekedar menghapus dosa, menjaga keluarga dan masa depanku selama-lamanya dalam nama Yesus. Di dua insiden ini, pengharapan itu kaitannya dengan darah. Dengan warna merah darah Yesus. Di dalam darah itu pengharapan kita gak mungkin bisa mengecewakan. Apapun itu kebutuhanmu hari ini, katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Bersama dan bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Aku percaya aku diubahkan yang terutama. Supaya ketika aku nanti dapat jawaban doanya, gak mungkin mengecewakan karena aku sudah diubahkan Tuhan. Itu arti daripada pengharapan. Dan selama aku lagi nunggu Tuhan jawaban doa, berikan aku kelegaan, berikan aku kepuasan. Saya tutup dengan ini. Ada 50 orang prajurit dari tentara sekutu Amerika. Ditawan di daerah Jerman Perang Dunia Kedua. Mereka dimasukin ke dalam sel, mereka gak dikasih makan, mereka dibunuh pelan-pelan. Dengan tidak dikasih makan. Kondisi mereka sudah sangat mengenaskan. Satu hari, pengawal daripada mereka yaitu tentara-tentara Nazi di Jerman, terkaget-kaget karena tiba-tiba 50 orang ini sudah cungkring, udah kurus, mereka saling berpelukan dan saling tersenyum satu sama yang lain. Selidik punya selidik, rupanya salah satu daripada mereka menyelundupkan radio transistor yang sangat kecil dan mereka baru dengar kabar bahwa Perang Dunia Kedua selesai. Dan di kabar berita itu dikatakan juga sudah ditandatangani bahwa sebentar lagi pembebasan akan terjadi bagi semua tawanan perang. Dan tawanan perang harus diperlakukan dengan baik karena pertolongan atau pembebasan sedang on the way. Mereka tersenyum, mereka saling berpelukan. Pertanyaan saya, waktu mereka tersenyum dan saling berpelukan, apakah mereka sudah dibebaskan? Belum. Mereka masih di sel itu. Tapi mereka sudah dengar kabar bahwa pertolongan sedang dalam perjalanan. Hari ini mungkin kita sedang bergumul sama apapun yang sedang kita gumuli. Penyakit lah, kondisi keluarga lah, kondisi ekonomi, apapun itu. Tersenyumlah. Dan katakan kepada keluargamu nanti malam kalau mesbah keluarga. Tuhan terima kasih, kami sudah lega dan puas. Karena pertolongan, mujizat, kesembuhan sedang dalam perjalanan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini.
Kami belajar tentang prinsip daripada pengharapan. Biarlah mata rohani kami terbuka, biarlah pikiran kami terbuka, supaya kami mengerti Tuhan, pengharapan di dalam Kristus itu seperti apa. Mata kami terbatas, terkadang pikiran kami juga terbatas, tapi kami punya Tuhan yang selalu menjelaskan kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, kami perlu firman. Kami perlu firman yang menguatkan kami. Itu sebabnya hari ini kami mendengar dan kami mau tekun Tuhan. Di dalam pengiringan kami sama Tuhan. Masalah bisa ada, tapi kami mau mengontrol diri kami dan menguasai diri kami dengan firman. Supaya kami terus tekun. Dan disitulah kami sadar bahwa bagi dan bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan minta kami melangkah, kami akan melangkah. Kami akan pakai yang kecil dalam hidup kami, bermitra sama Tuhan. Dan bahkan mengangkat tangan kami mengucap syukur. Dan kami akan lihat masalah di depan kami terbelah Tuhan. Dan sebelum itu terjadi, yang paling penting, kami diubahkan Tuhan. Karakter kami menjadi karakter yang tahan uji. Menjadi orang-orang yang mengerti bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan, sebelum kami dapat jawaban, kami sudah dipuaskan. Kami sudah dilegakan sama Tuhan. Tikvah, itu sudah terjadi sejak awal. Dan itulah darah-Mu yang luar biasa tercurah di kayu salib untuk setiap kami. Aku berdoa bagi semua keluarga yang hadir di tempat ini. Suami istri, Engkau boleh pegangan tangan. Tuhan berkati mereka. Curahkan berkat-Mu kepada keluarga demi keluarga. Yang sedang bergumul dengan sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Pergumulan keluarga diselesaikan sama Tuhan. Karena ada perubahan terjadi atas karakter hidupmu. Pergumulan ekonomi Tuhan jawab. Tuhan bukain pintu-pintu yang baru bahkan. Seolah-olah gak ada dasar. Tapi di balik daripada pintu itu ada sebuah rencana yang agung yang Tuhan sudah siapkan bagi dirimu. Tetaplah berharap, tetaplah tekun, dan kau akan lihat jawabannya. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.